Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 10 ya di bulan Oktober 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis banget guys di 0,06%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Dan kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami penurunan ya di 0,67%, disusul oleh Ethereum di 1,46% ya penurunannya. Begitu juga dengan BNB ya, 0,48% untuk penurunannya, SRP di 1,14%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, tampaknya perubahannya ini tidak jauh berbeda ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin guys. Dan rata-rata ini merah ya untuk altcoin. Dan kalau kita lihat secara langsung ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini untuk close candle-nya kemarin ini merah ya, cukup dalam turunnya ya, menyentuh di harga sekitar 27.300 ya. Dan seperti yang sudah saya bilang kemarin, kalau tidak bisa menembus di area MA200 time frame daily-nya ini, maka ada kemungkinan untuk lanjut turun guys. Dan sekarang masih ada tekanan jual yang cukup lumayan ya. Kita akan nantikan kira-kira untuk close candle besok akan merah atau enggak guys, karena tentu saja ini akan memberikan indikasi ya mau dibawa kemana untuk Bitcoin ini ke depannya. Nanti kita akan update lagi ya. Dan seperti biasa untuk DCA masih kita rekomendasikan di MA20 untuk time frame daily sekitar 27.152 dolar ya, atau tepatnya di 27.000 aja guys untuk lebih konservatif. Oke, jadi untuk DCA itu kalian bisa manfaatin ya area tersebut. Dan untuk informasi yang pertama kita lansir guys dari harian Cointelegraph ya, diinformasikan bahwa pro crypto ya, si RFK atau Kennedy Junior ya, ini meninggalkan Partai Demokrat guys untuk berkampanye sebagai Presiden Amerika Serikat sebagai independen. Nah ini menarik ya. Jadi Robert F. Kennedy Jr. memulai pencalonan presidennya sebagai calon independen dengan perolehan suara yang kuat ya sebesar 19% menurut Super PAC yang mendukungnya. Angka ini jauh di belakang Biden dan juga Trump. Kandidat pro kripto untuk kepresidenan Amerika Serikat Robert F. Kennedy Jr. yang sering dikenal sebagai RFK Jr. mengumumkan pada 9 Oktober di sebuah rapat umum di Philadelphia bahwa ia membatalkan tawarannya untuk pencalonan dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat dan memilih untuk mencalonkan diri sebagai calon independen. Kennedy telah menjadi pendukung kripto dan ia menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintahnya adalah menjadikan Amerika sebagai pusat mata uang kripto global, terutama Bitcoin ya. Dan dia mengungkapkan rencana pada bulan Juli untuk mendukung USD dengan mata uang keras seperti emas, perak, platinum, dan Bitcoin. Kennedy juga merupakan penentang vokal dari sistem pembayaran instan FedNow milik Federal Reserve yang menyamakannya dengan mata uang digital bank sentral atau CBDC, dan menyatakan dalam sebuah postingan Twitter bahwa CBDC melumasi lereng yang licin menuju perbudakan keuangan dan tirani politik. Dan ada bahaya yang jelas bahwa ini adalah langkah pertama untuk melarang dan menyita Bitcoin. Dewan Federal Reserve Amerika Serikat kemudian meluncurkan kampanye kesadaran publik untuk membedakan FedNow dari CBDC guys. Kennedy telah menggoda keputusannya selama beberapa hari ya, di mana Super PAC atau Komite Aksi Politik yang mendukungnya, American Values 2024, merilis hasil jejak pendapat pada 2 Oktober yang menurut mereka menunjukkan bahwa ia akan menjadi kandidat independen terkuat dalam sejarah modern pemilu Amerika Serikat dengan dukungan 19% pemilih guys. Dan hal itu dibandingkan dengan 38% dukungan untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump. Ratusan kandidat independen telah mendeklarasikan pencalonan mereka dalam pemilihan presiden 2024, tetapi hanya sedikit dari mereka yang menarik perhatian luas. Satu-satunya penantang Biden dari Partai Demokrat yang tersisa saat ini adalah penulis Marianne Williamson. Nama Kennedy telah dikaitkan erat dengan Partai Demokrat selama beberapa generasi, tetapi posisi RFK Junior ini dalam berbagai isu seperti penentangnya ya terhadap vaksin telah mengasingkannya dari arus utama partai dan keluarganya sendiri guys. Pandangan Kennedy tentang kripto seringkali sebanding dengan pandangan calon presiden dari Partai Republik dan Gubernur Florida Ron DeSantis. DeSantis memiliki antipati yang sama dengan Kennedy terhadap FedNow dan CBDC serta dukungannya terhadap Bitcoin guys. Jejak pendapat menunjukkan bahwa DeSantis berada di urutan kedua setelah Trump untuk dominasi primer Partai Republik, dengan Biden
dan Trump memimpin jejak pendapat untuk dua partai utama Amerika Serikat, tampaknya presiden berikutnya akan menjadi lawan kripto yang mendukung CBDC. Meskipun ada saran di dalam industri bahwa kripto akan menjadi masalah yang menentukan bagi pemilih dalam pemilihan presiden 2024 ini guys. Jadi semakin menarik ya mengikuti perkembangan terbaru dari election Amerika Serikat ini, dan kita tunggu aja guys kira-kira kejutan apa lagi yang akan terjadi. Ini menarik untuk diikuti guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Daily Coin. Diinformasikan bahwa CFO dari Ripple ini mengundurkan diri guys karena adanya bentrokan hukum ya dengan SEC yang sedang meningkat saat ini guys. Jadi CFO Ripple mengundurkan diri karena ketegangan hukum antara platform pembayaran kripto dan regulator sekuritas Amerika Serikat sedang meningkat. CFO Ripple yaitu Christina Campbell tiba-tiba mengundurkan diri ya dari platform pembayaran kripto dan mengambil peran serupa di penyedia layanan kesehatan digital Maven Medical Institution menurut profil LinkedIn-nya. Berita tentang kepergian Campbell muncul ketika Ripple terjerat dalam lingkaran setan perselisihan hukum dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC dengan pertarungan di ruang sidang yang diperkirakan akan dilanjutkan pada 16 April 2024 nanti. Meskipun Campbell telah mengabarkan kepada para pengikutnya di LinkedIn tentang peran pekerjaan baru di Maven pada tanggal 7 Oktober, Ripple mengonfirmasi berita keluarga Campbellnya 2 hari kemudian dan menyatakan bahwa perusahaan telah meluncurkan pencarian CFO baru. Ripple menegaskan kembali bahwa komitmennya terhadap stabilitas keuangan dan penyedia solusi pembayaran global yang aman dan efisien tetap tidak tergoyahkan meskipun ada perubahan kepemimpinan. Campbell bergabung dengan Ripple pada April 2021 dan telah mengabdi kepada perusahaan selama 2 tahun 7 bulan. Sebelum perannya di Ripple, ia menjabat sebagai CFO di platform pembayaran PayNearMe selama lebih dari 4 tahun. Meskipun Campbell tidak menyebutkan alasan spesifik apapun untuk mengundurkan diri, para pengamat berspekulasi bahwa hal itu mungkin ada hubungannya dengan pertarungan hukum yang tak kunjung usai antara mantan atasannya dan regulator sekuritas Amerika Serikat. Meskipun pengadilan menjunjung tinggi kemenangan parsial Ripple melawan SEC dalam kasus XRP pada 3 Oktober, tapi Ripple ini belum bebas ya. Dalam perintah pengadilan tanggal 3 Oktober, Hakim Distrik Amerika Serikat yaitu Analisa Torres mengarahkan kedua belah pihak untuk mengajukan mosi in limine pada tanggal 4 Desember dan mengajukan mosi oposisi terhadap mosi yang sama pada tanggal 18 Desember guys. Ini cukup menarik ya beritanya ya, dan kita tunggu aja kira-kira nanti efeknya seperti apa guys. Apakah akan disusul oleh petinggi-petinggi dari Ripple lainnya? Ini cukup menarik guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari EMB Crypto. Diinformasikan bahwa Ethereum Foundation ini menjual 1.700 Ethereum-nya guys. Nah ini menarik ya. Jadi aset yang tersisa di dompet Ethereum Foundation setelah penjualan termasuk 240,67 Ethereum, kemudian 49.658 DAI, 10.125 ARB, dan 7.096 USDC. Sementara itu Ethereum turun di bawah $1.600 guys untuk harganya. Data on-chain dari Arkham Intelligence menunjukkan bahwa Ethereum Foundation menjual 1.700 Ethereum-nya dan menukarnya dengan 2,7 USD coin pada tanggal 9 Oktober guys. Menurut dompet dari Foundation ya, kalian bisa cek ini adalah alamat dompetnya. Aksi jual ini terjadi di bursa Uniswap guys. Namun yayasan atau foundation ini tidak tiba-tiba menjual altcoin tanpa rencana sebelumnya ya. Dan menurut Arkham, organisasi nirlaba tersebut mengirim koin dari wallet Genesis Safe Proxy 5 hari yang lalu. Umumnya digunakan oleh organisasi otonom transaksi atau DAO. Genesis Safe adalah wallet multisig kontrak pintar yang berjalan di Ethereum yang membutuhkan jumlah minimum orang untuk menyetujui transaksinya. Setelah penjualan, Ethereum mengembalikan 494.000 USDC ke wallet yayasan sebelumnya dan mengirimnya kembali ke Genesis Safe. Selain itu, aset yang tersisa di dompet Ethereum Foundation termasuk 240,67 Ethereum, 49 ribuan DAI, 10 ribuan ARB, dan 7 ribuan USDC guys. Namun melihat halaman dari Twitter ya untuk yayasan ataupun foundation ini menunjukkan bahwa tidak jelas mengapa koin-koin tersebut dijual. Ethereum segera merasakan dampak dari penjualan tersebut karena harganya turun 1,45% dalam waktu 2 jam setelah aksi tersebut terjadi guys. Akibatnya harga koin turun di bawah ambang batas $1.600 yang sempat bertahan selama beberapa waktu. Nah pertanyaannya, tapi bagaimana dengan para pedagangnya guys? Jadi menurut CoinGlass, rasio long ataupun short untuk 4 jam Ethereum ini adalah 0,87 dan biasanya nilai lebih dari 1 dari indikator ini menunjukkan lebih banyak posisi beli daripada posisi jual. Namun sebaliknya, rasio long ataupun short kurang dari 1 berarti ada lebih banyak posisi short daripada long. Oleh karena itu, rasio long ataupun short
untuk Ethereum yang disebutkan di atas berarti para pedagang berbagi sentimen bahwa harga dapat turun lebih lanjut. Namun harga Ethereum mungkin tidak akan turun di bawah $1.500 dalam jangka waktu pendek, dan hal ini karena pasokan di bursa tetap berada di sekitar titik yang sama ya sejak minggu lalu guys. Supply on exchange adalah ukuran jumlah koin yang dikirim ke dalam dompet bursa dari alamat eksternal, dan jika metrik ini melonjak maka itu berarti akan ada tekanan jual yang akan datang. Oleh karena itu, status flatline berarti ada kekuatan yang cukup dari Ethereum untuk menahan penjualan dari foundation ini. Sementara itu ya, trader yang memilih untuk mengambil posisi long mungkin perlu mewaspadai kenaikan open interest di bursa. Sebagai indikator sentimen pasar, open interest di bursa dapat menunjukkan ketika ada peningkatan aktivitas di bursa. Namun, peningkatan metrik ini dapat dihubungkan dengan perdagangan spot atau derivatif. Meskipun mungkin tidak pasti tindakan apa yang diambil pada platform ini, Anda juga perlu berhati-hati dalam membuka posisi long guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai aset Ethereum ya, kalian bisa jadikan berita ini sebagai indikasi ya ataupun catatan. Ya kali aja ini akan berlanjut ya untuk penjualannya, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin akan dilakukan oleh foundation dari Ethereum ini. Kita lihat aja nanti seperti apa ya. Kemudian untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian Crypto Journal. Diinformasikan bahwa Islamic Coin ini telah listing ya beberapa jam di exchange KuCoin guys. Jadi Islamic Coin ini dijadwalkan untuk ditayangkan di salah satu bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume, yaitu KuCoin pada tanggal 10 Oktober hari ini. Mata uang kripto yang sesuai dengan syariah ini berkomitmen untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan sambil tetap menjaga konsumsi energi sesuai dengan arahan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Islamic Coin berpartisipasi dalam banyak acara penting selama 12 bulan terakhir ya, termasuk Konferensi Internasional Pemuda dan COP27 dalam rangka membangun koneksi. Muhammad Alkof Al-Hasmi sebagai Chief Executive Officer mengatakan dalam siaran pers hari ini bahwa kami berharap dapat membangun lebih banyak hubungan dengan bursa-bursa terkemuka untuk membawa manfaat keuangan yang sesuai dengan syariah kepada komunitas muslim dan sekitarnya. Awal tahun ini ya, Islamic Coin mengumumkan kemitraan strategis dengan DDCEP Group untuk berintegrasi dengan bank-bank Islam global. Pencatatan tersebut di KuCoin ya akan menjadi yang pertama ya untuk mata uang asli hak yang berkomitmen pada praktik investasi etis, yaitu 10% dari penerbitan akan disumbangkan untuk amal. Islamic Coin telah berkolaborasi dengan orang-orang seperti Fambras, PYYPL, Susi, dan Holiday Swap. Anggota keluarga penguasa UEA termasuk Juma bin Maktoum Al-Maktoum berada di Dewan Penasihatnya guys. Proyek yang bertujuan untuk transaksi tanpa batas dan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah ini telah mengumpulkan rekor $400 juta dalam penjualan pribadinya sesuai dengan siaran pers pada hari Senin. Berita pasar kripto ini muncul hanya beberapa hari setelah Islamic Coin meluncurkan penjualan publik ya di anak perusahaannya, yaitu Open Deal Incorporation yang menjalankan bisnis sebagai republik guys. Jadi menarik ya. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik dengan proyek Islamic Coin ini, mungkin sekarang sudah listing ya di KuCoin dan kalian sudah bisa membeli di exchange tersebut guys. Oke. Jadi untuk sementara ini dulu guys untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi guys jika ada informasi yang cukup menarik, dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.